Oke, kita kembali ke sini. Berarti kita pecahkan dulu persamaan pertama, ya. Persamaan pertama adalah ini. Secara eksplisit Anda bisa tulis sebagai U aksen min U sama dengan 2E pangkat 2I X. Oke. Uh, Apa faktor integrasinya? Kalau saya kalikan dengan E pangkat minus X, maka Anda lihat ruas kirinya bisa ditulis sebagai E pangkat minus X U, semuanya diaksenkan. Ruas kanannya, nah ini ada penjumlahan pada level eksponennya. Ada yang imajiner, ada yang real. Jadi 2ix dikurang x. Saya bisa tulis 2e pangkat 2i dikurang 1 semuanya dikalikan x. Ya. Oke. Kalau kita integralkan kedua ruasnya, maka saya dapat e pangkat minus x dikalikan u. Ini adalah 2 integral e pangkat 2i min x, min 1 maksud saya, kali x dx plus konstanta. Ya. Kenapa integral ini? Anda tidak perlu dipusingkan dengan pengali di depan x-nya, ada yang real, ada yang imajiner, ya. Nanti di Visma 2 Anda akan belajar mengenai bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks adalah bilangan yang tersusun atas bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, karena kebutuhan, maka saya terpaksa harus menyinggung sedikit mengenai bilangan kompleks di pembahasan PDB. Meskipun saya tidak akan mengelaborasi lebih jauh, saya akan biarkan itu untuk dibahas di Visma 2. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan di sini apa? Tidak perlu dipusingkan, karena Anda bisa mengintegralkan ini dengan mudah, ya, kalau Anda lihat. Maka di ruas kanannya ini adalah saya bawa semua pengalinya ke bawah, jadi 2 per 2i min 1 dikali e pangkat 2i min 1 x plus c. Oke. Artinya dengan kata lain, maka u-nya adalah 2 per 2i min 1. Nah, Anda lihat di sini. Maka saya kalikan kedua ruas dengan e pangkat x, ya. E pangkat x dikalikan ke e pangkat 2i x dikali e pangkat minus x. Ini kan sebenarnya bisa ditulis sebagai 2i e pangkat 2i x dikali e pangkat minus x, ya kan? Kalau dikalikan dengan e pangkat x, maka e pangkat minus x-nya cancel. Jadi ini kembali menjadi e pangkat 2i x plus c pangkat dikali e pangkat x. Oke, ini u-nya. Ini u-nya. Nah, u ini Anda masukkan ke sini, ke persamaan PDB orde 1 yang kedua. PDB orde 1 yang kedua berarti saya punya D plus 2 Y sama dengan U. Ya, seperti ini ya. Oke, kalau saya masukkan secara eksplisit, saya punya Y aksen plus 2 Y. U-nya adalah saya masukkan 2 per 2I min 1 E pangkat 2IX plus C E pangkat X. Apa faktor integrasinya? Anda tinggal melihat apa koefisien di depan ini. Maka saya bisa kalikan ini dengan apa? E pangkat 2X, ya. Langsung aja, kalau saya kalikan E pangkat 2X, maka di ruas kiri dapat saya tulis sebagai seperti itu kan. Nah, di ruas kanannya sekarang saya punya
E pangkat 2IX dikali E pangkat 2X. Berarti saya bisa tulis E pangkat saya bisa menulisnya seperti ini ya. 2 I plus 1X ya. Ya kan? Sama ya. Ditambah C dikali E pangkat 3X. Ya kan? Sama, ruas kiri saya integralkan, ruas kanan saya integralkan. Saya dapat E pangkat 2X mengalikan Y. Ini adalah integral dari apa yang di ruas kanan. Integral E pangkat 2 I plus 1X dx ditambah di ruas yang suku kedua juga kita integralkan E pangkat 3X dx plus konstanta kedua. Saya bersihkan. Oke, apa integralnya? Ya, ini tinggal menurunkan lagi apa yang jadi konstantanya ya. Jadi saya punya 2I min 1 dikali ya, dikali 2 dikali I plus 1. Oke. Sisanya adalah E pangkat hal yang sama 2 I plus 1 dikalikan X plus ini yang saya punya C per 3 E pangkat 3X plus C2. Dengan kata lain, Y sebagai fungsi X adalah saya bagi kedua ruas dengan E pangkat 2X. Maka ini duanya cancel ya. Nah, ini adalah di sini mengandung 2X, maka di-cancel dengan 2X, jadi kembali ke E pangkat 2IX saja. Ditambah, nah ini C per 3 kan konstanta, saya namakan konstanta baru aja. Saya namakan dia C1 aja. C1 adalah C per 3 gitu ya. C1 dikalikan E pangkat 3X dibagi E pangkat 2X, berarti E pangkat X. Plus C2 E pangkat min 2X. Oke, ini solusinya. Well, kalau Anda ingat, ini solusi dari problem yang awal. Problem kita tadi ketika E pangkat 2 maaf. Ketika di ruas kanannya E pangkat 2IX ya. Kan awalnya kan di ruas kanan cos 2X, ya kan? Sekarang, kalau Anda ingat di video sebelumnya, kita tidak langsung men-solve PDB yang ruas kanannya cos 2X, tapi kita men-solve PDB yang ruas kanan E pangkat 2IX, ya kan? Kita dapat hasilnya ini. Nah, sekarang kalau kita mau kembalikan lagi, ini kan bukan solusi dari problem awal kita. Yang kita mau solve kan problem awal kita kan. Ini solusi yang lain. Nah, bagaimana menghubungkan solusi ini dengan solusi di problem awal kita? Caranya adalah sebagai berikut. Kalau Anda lihat di sini, oke. Jadi ini solusinya ya. Saya highlight dulu solusinya. Nah, sekarang Anda lihat konstanta di depan E pangkat 2IX. Oke, sebelum saya lanjut, Anda bisa identifikasi bahwa dua solusi ini tiada lain daripada solusi homogennya, ya.
Kalau misalnya ruas kanan di PDB awal itu 0, maka solusinya ini. Konstanta dikali E pangkat X ditambah konstanta dikali E pangkat minus 2X. Anda bisa pastikan sendiri. Nah, dengan kata lain, maka semua suku pertama di ruas kanan ini adalah solusi partikularnya, YP-nya. Ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita mau melihat YP-nya. YP-nya ini bisa kita manipulasi, bisa kita otak-atik. Caranya adalah melihat apa yang saya kotak biru ini. Anda perhatikan 1 per 2i min 1 i plus 1 ya. Ini kalau saya uraikan seperti apa? Berarti saya punya 2i dikali i adalah, ingat 2i adalah akar min 1 ya. I adalah akar min 1. Maka 2i dikali i berarti 2 akar min 1 dikali akar min 1. Akar min 1 kalau dikuadratkan jadi, saya tulis seperti ini ya. 2i kuadrat, oke, ditambah 2i, ini sekarang minus 1 dikali i adalah min i, min 1 dikali plus 1 adalah min 1. Seperti ini kan ya. Nah, Anda ingat i kuadrat adalah min 1. Ya kan? Karena i adalah akar min 1, maka i kuadrat adalah min 1. Maka di sini ada min 2, min 1. Maka di sini saya bisa sederhanakan menjadi 1 plus 2i dikurang 1 adalah i. Tadi adalah min 2 dikurang 1, min 3. Jadi, koefisien di depan fungsi partikular, solusi partikularnya, itu dapat saya sederhanakan menjadi 1 per i min 3. Ini belum selesai. Di SMA, Anda ingat yang namanya teknik merasionalisasi pecahan. Ya kan? Merasionalisasi pecahan. Kalau saya punya pecahan dalam bentuk seperti ini, akar A plus akar B. Ini adalah pecahan yang tidak dalam bentuk rasional. Anda harus merasionalisasi pecahan ini gimana? Ya, tekniknya adalah Anda kalikan dengan seperti ini ya. Ya kan? Kenapa dikalikan dengan seperti itu? Agar penyebutnya tidak lagi mengandung akar. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah A kuadrat minus A akar B plus A akar B dikurang akar B dikali akar B adalah B. Ya kan? Akar B dikali akar B adalah B. Jadi di sini saya punya A kuadrat minus B. Nah, penyebutnya adalah tidak lagi mengandung akar. Pembilangnya boleh. Jadi sekarang A min akar B. Ini dinamakan sebagai merasionalisasi pecahan. Ingat ya. Kembali ke sini, I adalah akar min 1. Dengan kata lain, kita perlu merasionalisasi dari koefisien ini. Bagaimana merasionalisasinya? Sama, kita kalikan dengan sesuatu yang sebenarnya 1, tapi sesuatu itu nanti bisa membuat penyebutnya tidak lagi mengandung akar. Kira-kira dikali apa? Ya tetap 1 ya. Atas dan bawahnya sama, tapi kalau dikalikan ke sini menghilangkan i di bawah. Jadi di penyebutnya tidak lagi i. Di atas boleh ada i, tapi di penyebut tidak ada i. Kira-kira apa? Anda bisa cek bahwa saya bisa mengambil bentuk minus i min 3 kalau Anda kalikan, coba lihat penyebutnya, i dikali minus i. Oke, tadi i dikali minus i berarti kan min i kuadrat ya. Di sini ada min 3i, i dikali min 3 adalah min 3i,
min 3 dikali min I berarti plus 3I. Plus 3I, ya. Terakhir, min 3 dikali min 3 adalah plus 9. Di atas saya punya I minus I min 3. Oke? Nah, min 3I dan plus 3I akan cancel. I kuadrat adalah min 1 dikali min adalah plus 1, berarti plus 1. 1 plus 9, 10. Berarti, saya bisa menuliskan seper I minus 3 itu sebagai min seper 10 dari I plus 3. Oke, min dari I plus 3 per 10. Oke. Saya bersihkan ini. Kenapa saya perlu merasionalisasi? Sekarang kita tinjau YP-nya saja ya. YH-nya tidak perlu diutak-atik karena YH adalah solusi dari kasus homogen. Yang perlu kita utak-atik adalah YP-nya. YP bisa saya tulis sebagai min saya tulis min seper 10 dikali I plus 3 dikali eksponensial pangkat 2IX. Oke, ya. Ingat, E pangkat 2IX itu dapat Anda tuliskan dengan relasi Euler menjadi cos 2X ditambah I sin 2X. Ya kan? Nah, berarti kalau saya kalikan dengan I plus 3, berarti ini kalau saya kalikan hasilnya apa? I. Jadi saya punya I cos 2X. I dikali I sin 2X berarti minus ya. I kuadrat kan min 1. Min sin 2X. 3 dikali cos 2X berarti plus 3 cos 2X. 3 dikali I sin 2X berarti adalah 3I sin 2X. Ini kalau saya bisa tuliskan, saya bisa kelompokkan menjadi fungsi yang real ditambah fungsi yang imajiner. Yang real apa saja? Yang real adalah yang tidak mengandung I. Berarti saya punya 3 cos 2X dikurang sin 2X. Ya, ini yang realnya. Sedangkan yang mengandung I, saya bisa kelompokkan apa saja? I cos 2X ditambah 3I sin 2X. Anda lihat, ini adalah bagian yang real, ini adalah bagian yang imajiner. Oke, sampai sini paham? Nah, oke, ini saya hapus ya. Kalau Anda ingat relasi Euler, kembali E pangkat I
AX gitu ya, adalah cos AX ditambah I sin AX. Oke? Nah, di Fismat 2 Anda akan belajar yang namanya bilangan kompleks atau analisis kompleks. Nah, ini dinamakan bilangan kompleks. Ini contoh dari bilangan kompleks. Secara umum, bilangan kompleks dapat ditulis sebagai Z adalah suatu yang X ditambah I, Y gitu ya. Atau mungkin jangan pakai X dan Y biar nggak rancu. Z adalah A plus IB. Z adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dapat selalu ditulis sebagai penjumlahan bilangan real dan bilangan imajiner. Ini real, ini imajiner. Dia imajiner karena mengandung I. Oke? Nah, kita bisa menarik bagian real dan bagian imajiner. Secara formal ditulis seperti ini. Komponen real dari Z itu adalah A, ya kan? Komponen imajiner dari Z, komponennya, bukan bilangan imajiner, komponennya berarti B, ya, didefinisikan sebagai B. Paham ya? Definisi komponen real dan komponen imajinernya. Nah, maka di sini cos AX adalah komponen real dari E pangkat I AX. Paham ya? Sedangkan sinus AX adalah komponen imajiner dari seperti itu. Oke? Nah, kemarin problem awal kita atau di video sebelumnya maksud saya, problem awal kita adalah ruas kanannya BX-nya, kalau Anda ingat di video sebelumnya, adalah awalnya cos 2x gitu ya. Ya, ada 2 cos 2x ya, ini konstanta lah. Saya mempedulikan fungsinya saja. Nah, yang saya tinjau adalah bentuknya seperti ini. E pangkat 2IX. Ya, beda kan? Jelas beda. Tapi sebenarnya tidak terlalu berbeda, karena Anda bisa lihat bahwa E pangkat 2IX itu dapat ditulis sebagai cos 2x ditambah I sin 2x. Ya. Jadi sebenarnya ketika saya mengganti ruas kanannya dengan E pangkat 2IX, saya sebenarnya sedang menyelesaikan PDB dengan fungsi driving force-nya adalah ini, tapi ditambah ini. Gitu. Jadi lebih general. Oke. Saya dapat hasilnya, kalau BX-nya seperti ini, saya dapat hasil YP-nya adalah ini. Ya, YP-nya ini. Artinya apa? YP ini berlaku ketika BX-nya seperti ini. Nah, di problem awal saya, BX-nya kan cuma cos 2X saja. Ya kan? Tidak pakai I sin 2X. Dengan kata lain, BX di problem awal saya adalah komponen real dari fungsi yang sekarang saya tinjau, dari E pangkat 2IX. Jadi cos 2X adalah komponen real dari E pangkat 2IX. Nah, karena solusi saya ini, solusi yang umum, mencakup komponen real dan komponen imajinernya, maka untuk menjawab pertanyaan awal, kalau apa solusi dari PDB awal yang saya tinjau, yang ruas kanannya cos 2X, artinya apa? Artinya saya cukup menarik komponen real dari YP ini. Jadi solusi PDB dengan driving force-nya cos 2X, solusi PDB yang saya tinjau dengan ruas kanannya cos 2X,
itu hanyalah komponen real dari YP ini. Sekarang Anda bisa lihat, komponen real dari YP ini apa? Berarti semua yang tidak mengandung I. Ya. Bagian ini tidak termasuk. Berarti ini cuma min 1/10 dikali 3 cos 2x min sin 2x. Inilah solusi partikular kalau saya punya fungsi driving force-nya ini. Jadi jawabannya adalah ini saja. Kalau kebetulan saya ganti ruas kanannya jadi sin 2x, Anda bisa menebak solusinya apa? Solusinya adalah komponen imajiner saja. Ya, yang ini saya tutup. Jadi min 1/10 dikali cos 2x plus 3 sin 2x. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan E pangkat 2ix, saya sekali dayung, saya melampaui 2 pulau. Saya sekali tepuk 2 nyamuk mati. Ya, saya bisa menyelesaikan solusi untuk yang cos 2x maupun yang sin 2x dengan mengganti menjadi E pangkat 2ix. Oke.